Terima kasih, senang bertemu kembali di Amalia Podcast. Saat ini saya telah terhubung dengan Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat periode tahun 2019 sampai 2022 untuk berbincang-bincang seputar peran KPI, terutama dikaitkan dengan maraknya platform penyiaran digital di internet dan perubahan TV dari analog ke digital. Agung Supriyo menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia dan pernah bergabung di beberapa institusi seperti Filters atau Center for Civil Military Studies dan Indonesia Public Policy Institute. Saat mahasiswa, Agung juga terlibat aktif di Anfrel dan Setro sebagai bagian dari pemantauan pemilu pertama di Indonesia pasca reformasi, serta menjadi penyiar di radio MS3 FM dan Smart FM. Sebelum terpilih sebagai Ketua KPI Pusat, Agung menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran pada periode 2016 sampai 2019. Simak perbincangan kami berikut ini. Aduh, sebelumnya senang sekali Mas Agung sudah menyempatkan hadir di podcast saya untuk berbincang-bincang tentang aktivitas Mas Agung di KPI. Ini kayaknya entah yang keberapa ya teman saya yang saya undang, dan saya selalu senang banget kalau bisa mengundang teman-teman waktu kuliah atau waktu sekolah. Nah ini mungkin pertanyaan pertama itu ada beberapa pertanyaan mendasar ya Mas Agung ya tentang KPI. Ya tentunya memang KPI sudah cukup sering gitu ya disebutkan di berbagai media, tapi mungkin ada beberapa pendengar podcast saya yang ingin tahu lebih dalam. Mungkin kayak semacam KPI 101 lah gitu ya Mas Agung ya. Nah sebetulnya karena kan banyak nih komisi-komisi di Indonesia kan, jadi mungkin kita perlu tahu sebetulnya KPI itu bagaimana kerjanya. Nah sebetulnya kan KPI menjalankan fungsi pengawasan konten media di Indonesia ya Mas Agung ya. Apa saja media yang berada di dalam pengawasan KPI dan sejauh mana misalnya kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi gitu Mas untuk siaran-siaran yang ada di media yang diawasi oleh KPI sih Mas Agung? Boleh dijelaskan? Nah, jadi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu didirikan atas dasar undang-undang. Oke. Namanya Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi dibuat pada tahun 2002. Ya. Nah, undang-undang itu mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran. Lembaga penyiarannya boleh dibilang lembaga penyiaran konvensional, atau orang kekinian mungkin bilang lembaga penyiaran tradisional. Oke. Yang pertama televisi dan radio. Oke. Oh jadi radio juga masuk ya Mas Agung ya? Oke. Nah perlu dipahami oleh teman-teman bahwa undang-undang ini kan dibuat pada tahun 2002. Jadi pada tahun 2002 itu kita masih belum mengenal Android ya. Iya betul Mas Agung. Ya iOS atau internet yang sudah 4G bahkan sekarang mau 5G. Dulu mungkin baru 2G atau 3G ya. Iya. Jadi perkembangan internet belum sepesat sekarang, dan TV masih menjadi satu-satunya boleh dikatakan media yang punya pengaruh yang besar, sangat besar untuk masyarakat ya. Jadi kalau TV itu bilang A ya semuanya bilang A. Nah ini kan penting. Kalau anak fisip belajar, TV itu merupakan agen sosialisasi dan radio ya. Tapi terutama TV yang paling punya pengaruh yang sangat besar buat masyarakat. Nah, jadi hanya TV dan radio. Walaupun di Undang-Undang 32 itu ada frase media lainnya yang harus juga diatur dan diawasi oleh KPI. Saya sempat berdiskusi dengan anggota DPR. Menurutnya media lainnya itu bisa masuk di dalamnya adalah internet. Ya, kayak Netflix, YouTube misalnya. Namun kalau kita melihat perkembangan terakhir, judicial review yang dimintakan oleh penggugat MNC dan
RCTI dan iNews itu yang meminta agar media baru itu dimasukkan sebagai penyiaran itu kandas di Mahkamah Konstitusi. Iya, betul, Agung. Iya. Artinya memang kalau kita lengkapi dengan tafsir dari MK, maka Undang-Undang 32 hanya memberikan kewenangan kepada KPI untuk mengawasi TV dan radio. Oke. Jelas ya? Ya, oke, ya jelas. Terima kasih Mas Agung. Ya. Nah, soalnya di sini internetnya agak ini lambat ini. Oke, enggak, ini bagus banget. Terdengar. Oke, bagus banget kok di sini. Bisa ditangkap dengan bagus di sini. Nah, kemudian nah ini kan juga berarti ada fungsi pengawasan. Nah, kalau pengawasan kemudian yang diawasi itu misalnya melakukan kesalahan kan biasanya ditegur ya, Mas Agung ya, atau diberi sanksi. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana sih Mas Agung kewenangan KPI untuk menjatuhkan sanksi ini atau peringatan, dan tingkat kepatuhannya sejauh mana nih media-media yang diberi peringatan tersebut? Ya, jadi KPI itu di dalam kerjanya diberikan kewenangan juga oleh undang-undang untuk membuat namanya di undang-undang itu P3 dan SPS. Oke. P3 itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kayak rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau lampu merah, mobil harus berhenti. Oke. Kalau mobilnya itu jalan terus padahal sudah lampu merah, maka polisi menilang pengendara tersebut. Okay. Mirip seperti itu. Jadi P3 dan SPS itu rambu-rambu dalam siaran. Misalnya ya saya sebut, ada jam tayang anak dan remaja. Oke. Jadi jam tayang anak dan remaja itu jam 5 subuh sampai jam 22 atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, 10 malam. Nah, pada jam 5 subuh sampai jam 10 malam itu umpamanya iklan rokok ya, tidak boleh. Nggak boleh ya, iya. Tidak boleh. Jadi boleh di atas jam 10 malam. Nah, kalau kemudian ada iklan rokok di jam tayang antara jam 5 jam 10, nah itu KPI akan memberikan teguran. Oke. Nah, itu ada dalam P3 SPS. Oke. Nah, sekarang sedang direvisi P3 SPS-nya. Sekarang sedang direvisi memasukkan nilai-nilai baru. Misalnya tentang perempuan. Ini kan pasti Ibu Amalia ini concern di perempuan karena diakomodasi dimasukkan ke dalam. Oke, jadi sudah diusahakan lebih sensitif gender gitu ya Mas Agung ya? Ya, semoga nanti revisi pun jadi ramah terhadap perempuan. Ya, Nah itu P3 SPS. Misalnya lagi bincang-bincang seks ya, obrolan seks gitu. Itu bisa dilakukan di atas jam 10 dan harus melibatkan orang yang ahli, dokter. Oke. Jangan sampai kemudian bincang-bincang seks itu tidak melibatkan dokter, melibatkan paranormal misalnya. Nah, itu keliru. Terus jamnya jam ditonton anak-anak lagi ya? Ya, oke. kalau ditayangkan di jam anak-anak ya nggak boleh. Jadi itu yang diatur, termasuk juga misalnya kekerasan. Ini hal yang sangat kecil ya, saya ingin kasih tahu. Jadi boleh nggak sih kalau TV berita ya di Indonesia kan tuh ada Kompas TV, iNews, ada TV One, ada Metro, ada Berita Satu ya misalnya. Itu meliput tentang tawuran. Ya boleh. Cuma itu kan fakta yang harus diberitakan. Betul. Cuma cara penyampaiannya itu harus hati-hati. I see, oke. Ya, jadi misalnya mengambilnya itu harus zoom. Nggak boleh deket. Jauh. Lalu kemudian durasinya nggak boleh lama. Oke. Kenapa? Karena itu bisa ditiru oleh penonton. Betul. Nah ini contoh yang diatur di dalam P3 SPS. Nah nanti kalau Mbak Amal kesini, saya kasih bukunya. Siap. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Agung. Nah ini tadi Mas Agung tadi sudah menyinggung ya tentang nilai gitu yang berusaha diatur ya oleh KPI, khususnya misalnya tadi tentang pornografi kan, kemudian juga tentang kekerasan dan mungkin ada aspek lainnya. Nah,
Tapi kan kadang suka ada perdebatan nih, ada diskurs nih Mas Agung ya, antara freedom of expression gitu kan, freedom of speech gitu ya, dengan nilai-nilai yang berusaha itu tadi berusaha dibuat untuk sebetulnya melindungi masyarakat juga gitu. Atau misalnya pernah saya baca berita tentang waktu itu kayaknya sempat jadi polemik tuh pelarangan film anak-anak Square Bob, kok saya Bob, lupa. Ya itu ya seperti itu gitu kan. Misalnya relevansinya terhadap nilai-nilai tersebut, atau ya itu tadi ya misalnya adegan misalnya Netflix misalnya kan, karena kan itu adalah sebuah streaming ya dari luar negeri, di mana mungkin proses sensornya tidak mengikuti proses yang dilakukan di Indonesia. Nah, Mas Agung sendiri melihat gimana nih Mas, antara tuntutan atau peran yang dijalankan KPI untuk melindungi masyarakat gitu ya terhadap untuk menjaga nilai-nilai ini, tapi juga dengan di sisi lain tuntutan kelompok lain juga gitu untuk tetap menjaga kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara gitu di Indonesia ini, Mas. ya ini menarik ya. Jadi saya ingin dudukan hal ini dengan tempat yang sebenarnya. Aduh bahasanya tuh apa ya? Yang jelas lah. Di Amerika sendiri, yang negara yang dianggap sebagai kampiun liberal, itu ada 7 kata yang tidak boleh muncul di layar kaca, di feed to air. Itu clear banget. Di Eropa nggak boleh ada sikap rasis. Dan sekarang berkembang tadi tentang sensitivitas gender untuk televisi free to air. Kemudian kalau di Australia sendiri itu regulasi tahun 2019 ya. Itu saya kira sangat keras bagi ukuran negara yang liberal seperti Australia. Jadi Australia itu bisa memberikan sanksi denda bahkan pidana terhadap platform media sosial atau media baru yang menayangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Australia. Dalam konteks ini kekerasan. Nah, regulasi itu dibuat dengan cepat waktu itu ya, karena terjadi penembakan oleh warga New Zealand di rumah ibadah. Betul, ya, yang dilakukan ironisnya oleh warga negara Australia ya, Mas Agung ya. Iya, dan orang Australia ketakutan, cemas. Itu di New Zealand, dan pemerintah Australia kan nggak mungkin bisa menangkap warga negara New Zealand yang melakukan tindak pidana di New Zealand kan begitu. Tapi karena itu Facebook Live, jadi disiarkan di Facebook TV, orang bisa melihat semua, termasuk di Australia. Betul. Nah, muncullah regulasi itu tadi. Jadi kalau media sosial, media baru tidak segera men-take down kontennya dalam periode tertentu, maka dia kena sanksi denda dan pidana. Itu pejabat media barunya, pejabat media sosialnya, bukan orang yang membuat akun. Kalau di Indonesia, orang yang punya akun dan kemudian menyebarkan konten pornografi, itu kan bisa kena pidana. Tapi kalau di Australia, itu pejabat media baru atau media sosialnya. Itu tahun 2019. Jadi kalau kita bandingkan antar negara, ya masing-masing negara juga punya kekhususan. Tadi Amerika 7 kata yang dilarang, Australia yang sangat keras, Eropa rasisme, dan sekarang sensitivitas gender pun masuk. Jadi luar biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, sekarang kita ambil kasus yang tadi Anda bilang tentang SpongeBob, kartun. Ini muncul di media massa, media online, KPI memberhentikan siaran SpongeBob. Enggak begitu sebetulnya. Ya. Jadi film animasi SpongeBob itu bagus. Bagus banget. Yang ada ada kepiting ya. Patrick sama Mr. Crab ya. Baru ingat saya ya, Dan bahasa-bahasanya juga bagus ya. Sangat filosofis juga, sangat bijak gitu kalau saya melihat.
Nah, di TV itu ditayangkan SpongeBob. Cuma itu terjadi ada banyak sequel, bukan hanya SpongeBob aja, tapi ada waktu itu kelinci yang rabbit invasion kalau nggak salah, yang kelinci main petung-petungan itu. Pokoknya kartun tapi isinya kekerasan. Kartun. Bukan SpongeBob-nya, bukan, cuma nama program siarannya SpongeBob. Kita kan menegur program siarannya. Bukan sequel di dalamnya itu. Gitu. Nah, akhirnya SpongeBob kita tegur. Kita berikan teguran program siaran itu. Jadi yang ditegur itu apanya nih Mas Agung? Maksudnya yang penayangnya itu stasiun televisi yang menayangkan atau? Stasiun televisinya. Ya. Stasiun televisinya. Jadi kami tegur bukan artisnya, bukan, tapi stasiun televisinya. Kami tegur agar hati-hati dalam menayangkan kartun, karena tidak semua kartun itu ramah anak. Betul. Nah, apalagi kartun itu lebih mudah ditiru oleh anak. Coba deh, anak saya itu umur 4 tahun itu udah TikTok banget. Saya juga bingung deh, kata-katanya tuh kadang-kala ini kata-kata dewasa. Iya, betul. Terakhir dia bilang, "Papa, kapan nikahin aku?" Umur 4 tahun. "Nikahin kamu, mau nikahin sama siapa kamu?" Aku bilang. Oke. Iya. Sebagai orang tua saya merasakan, jadi ya kartun ini berpotensi ditiru oleh anak. Oleh karena itu kita sanksi televisinya, kita berikan teguran agar hati-hati dalam menayangkan film kartun. SpongeBob aman, tapi sequelnya itu kan yang kelinci itu, yang judulnya Rabbit Version kalau nggak salah. Nah, di Amerika itu juga ada ini loh, perdebatan juga tentang kartun, omongannya tuh dewasa banget. Dewasa itu artinya ada pornografi. Tapi kartun itu aku lupa itu namanya tuh yang Simpson, Bart Simpson. Akhirnya tidak boleh tayang pada jam anak. Ini kalau kita bicara free to air, bukan bicara YouTube ya. YouTube kan kapanpun kamu bisa akses. Iya, gitu. Betul sekali Mas Agung. Ada kendali dari lembaga penyiarannya. Nah, kami minta mereka untuk hati-hati dalam menayangkan konten anak. Kartun kan itu tidak semua kartun itu ramah pada anak. Jadi itu nggak pernah kami stop, nggak pernah kita hentikan, kami hanya berikan teguran. Memang teguran itu bisa teguran terus pertama, kedua bisa juga berujung pada penghentian sementara. Ini hanya sampai pada teguran tertulis pertama. Ya, terima kasih Mas Agung penjelasan. Ini mungkin perlu diketahui lebih dalam ya, karena sebenarnya kan message-nya baik ya Mas Agung ya, bagaimana melindungi konsumen anak-anak kan dari kemungkinan tayangan kekerasan di kartun. Karena kadang kan kita kalau udah luarannya kartun tuh kayaknya udah aman aja gitu untuk semua generasi kan, termasuk anak-anak. Padahal itu tadi tidak semua kartun itu dibuat untuk anak-anak kan ya, dengan bahkan kartun yang kelihatan untuk anak-anak pun yang memang bisa jadi mengandung konten kekerasan yang cukup banyak. Sebetulnya kartun klasik kita nih, ini di usia saya sama Mas Agung nih, nggak tahu kalau Ajo Arif ya. Saya Tom and Jerry gitu kan. Itu kan juga sebetulnya kekerasan juga ya Mas Agung ya, lari-lari dipentung-pentung ininya kan, tikusnya gitu. Tapi mungkin dulu kita anggap itu biasa gitu, menormalisasi kekerasan. Jadi sebetulnya sih mungkin kalau dikomunikasikan akan lebih jelas ya masyarakat untuk melihatnya bahwa ini adalah sebetulnya bentuk proteksi gitu, bukan bentuk censorship gitu ya terhadap tayangan. Terima kasih penjelasannya. Dan tadi Mas Agung juga udah sempat singgung nih tentang bagaimana sekarang platform internet itu menjadi sangat marak ya. Mungkin sudah mulai menyaingi televisi nih Mas Agung ya. Kalau saya di sini akhirnya kan menggantungkan pada streaming internet nih kalau mau lihat TV Indonesia kan gitu ya. Ya termasuk juga tentunya di sini kita bicara soal konten YouTube gitu kan.
Ya termasuk di sini sebenarnya konten saya ini yang saya pakai untuk mewawancarai Mas Agung ya. Luar biasa perkembangannya kan. Nah itu tadi Mas Agung sampaikan bahwa permohonan judicial review ini untuk undang-undang penyiaran ditolak oleh MK untuk memasukkan platform baru inilah gitu ya ke dalam regulasi. Oke lah keputusannya akhirnya sudah dikeluarkan. Tapi kalau pendapat pribadi Mas Agung sendiri gimana sih Mas melihat hal ini? Apakah memang perlu ada regulasi gitu untuk media-media baru ini seperti internet atau sebetulnya sudah diakomodasi oleh undang-undang yang lain? Ini kan pertentangan klasik sebetulnya antara kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai di suatu negara. Kan selalu seperti itu tadi Mbak Amal juga katakan, itu sama, dilemanya seperti itu. Nah, kita coba pengalaman di berbagai negara. Di Thailand diatur, jadi penyiaran masuk di dalamnya juga media baru, diatur oleh satu lembaga yang sama. Jadi KPI-nya Thailand lah kira-kira begitu. Di Turki diatur oleh Turki, media baru juga diatur oleh Turki. Jadi televisi dan media baru itu sama diatur oleh KPI Turki. Ini kalau kita bicara Turki. Tapi memang di beberapa negara itu terpisah. Jadi ada KPI, ada lembaga yang mengurusi internet, kira begitu. Nah, ingin saya termasuk di Australia kan ada juga tadi undang-undang regulasi mengatur media baru. Internet ya, yang media baru betul. Dari negara seperti Australia. Intinya adalah itu diatur. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya kan gitu. Di Indonesia juga diatur pakai undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Yeah. Jadi kalau orang yang misalnya di Twitter gitu ya, ada akun hoax atau fitnah ataupun rasis ataupun pornografi misalnya, itu yang ditangkap adalah pemilik akunnya. Sementara pejabat Twitternya sih aman-aman aja gitu, santai. Yeah, betul. Sama kayak YouTube juga gitu. Pejabat YouTube-nya sih aman, dia dapat keuntungan besar dari setiap iklan atau endorse atau apapun itu. Bahkan penghasilan YouTube itu jauh lebih tinggi daripada kalau digabung ya, televisi di Indonesia kalau digabung kalah sama YouTube seorang. Jadi udah luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ini kan sudah diatur oleh pemerintah lewat undang-undang ITE, jadi semua negara mengatur, cuman pengaturannya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Terutama tadi kalau dikatakan gagasan dari Komisi Penyiaran Indonesia bahwa media baru itu harus diatur. Nah, kita bicara tentang penyiaran. Jadi yang dimaksud penyiaran itu kan yang bersiaran. Ya, walaupun kalau kita lihat di undang-undang, ya media konvensional ya free to air, televisi umpamanya. Dia nggak bisa dilihat setiap waktu, tergantung TV-nya. Sementara kalau media baru kan bisa dilihat, kapanpun kita mau akses, bahkan mau yang dulu pun bisa muncul, betul. Yang sekarang. Jadi, wah udahlah, pokoknya amat berbeda. Cuma kalau dilihat apakah dia punya pengaruh, itu satu. Pengaruhnya bahkan luar biasa besar. Iya, betul. Kalau dulu adalah televisi, sekarang adalah media baru. Jadi kalau teman-teman baca undang-undang penyiaran itu kan bagus banget. Tujuan dari undang-undang penyiaran menciptakan generasi yang beriman bertakwa. Pokoknya itu penyiaran semua. Nah, sementara kalau industri penyiaran kan industri yang sunset sebetulnya. Sunset ya, artinya dia tidak seperti dulu ya. Sekarang itu diambil oleh media baru. Contoh misalnya media cetak lah. Sekarang selesai. Media cetak udah banyak yang gulung tikar berganti ke media online. Nah, TV di Indonesia sih masih bertahan. Cuman kalau melihat tren di banyak negara, itu juga mereka sudah mulai susah payah digempur oleh media baru. Iklan-iklan itu banyak lari ke media baru. Iklan. Jadi YouTube itu juga nerima iklan. YouTube nerima iklan juga. Iklan di
eh, ya dari mana-mana terima juga sama kayak TV. Bahkan orang TV itu ngeluh ke saya, Mas, ini rokok baik mau iklan di TV, tapi ditolak terus oleh KPI. Itu di sebelah di Media Baru muncul terus. Oke. Jadi ada nggak Iya. sama-sama bersiaran, tapi mereka kok nggak diatur nih. Kami tuh aduh susah payah diatur oleh KPI, pornografi juga nggak boleh, bincang-bincang seks juga harus di atas jam 10, horor mistik supranatural juga dibatasi. Tapi di sebelah itu bebas aja. Nah, ini keluhan dari televisi, bebas. Mereka nggak mempermasalahkan tentang, aduh konten gue tuh nggak menarik, nggak permasalahan itu. Mereka sanggup kok bersaing asal fair. Asal fair. Ya, gue nggak boleh pornografi di sana juga dong. Gue nggak bolehkan rokok di sana juga dong. Iklan-iklan dibatasi Mbak kita. Iklan yang nggak jelas aja. Umpamanya gini, iklan nggak jelas tuh produk kesehatan tuh banyak. Alat ini bisa meninggikan semuanya lah pokoknya dari sakit sakit jantung sampai malah itu nggak boleh tayang loh, muncul di sebelah. Tapi bisa di Media Baru ya, Bisa. Nah padahal kalau tujuan penyiaran itu kan luhur banget. Nah kita kan melihat, waduh, kita lihat di kalangan milenial itu sekarang durasi menonton lebih banyak ke Media Baru daripada TV. Lebih banyak. Tadi contoh anak saya 4 tahun, udah TikTokan terus dia. YouTube, handphone saya diambil. Dia nggak pernah lihat free to air. Itu ada TV gede banget di rumah. Yang dilihat tuh YouTube. Iya, betul. Terus dilihat YouTube apa bocil, bisa jadi banyak apalah lucu-lucu lah. Terus Tasya apa gitu ya, lihat gitu. Ini karena juga Media Baru kan nggak hanya bisa dilihat di smartphone ya, tapi di TV juga sekarang di TV udah bisa. Ya, kalau pakai smart TV ya bisa di broadcast di sana ya. Jadi udah kalau di generasi milenial durasi menonton Media Baru lebih banyak daripada durasi orang menonton TV. Nah, itu fakta ya. Kalau generasi kita mungkin masih 50-50 lah, tapi semakin muda orang kemudian lebih banyak mengakses ke Media internet, Baru. Media Baru. Sekarang ya kembali kalau KPI melihat pada tujuan dari penyiaran. Dia kan bersiaran juga. Nah, yang KPI klasifikasi itu umpamanya ya Media Baru, contoh misalnya Netflix yang bersiaran. Karena di kita juga diatur, Mbak Amal, tentang pay TV atau lembaga penyiaran berlangganan, diatur juga. Contoh misalnya, First Media, kita atur, MNC Vision, kita atur. Telkom Vision, kita atur. Kan berlangganan tuh, orang berbayar untuk mendapatkan konten. Sebentar Mas Agung, maaf banget ini kan yang cuma sampai 40 menit, jadi kalau nanti putus sebentar nggak apa-apa ya. Itu pokoknya gini aja. Nggak apa-apa, maksudnya nanti kalau belum selesai nanti masuk lagi, ini kok nggak lama lagi ya. Nggak apa-apa dilanjutin. Jadi tadi tentang First Media. Ya itu kan juga TV berlangganan, itu pun juga diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Itu kan sebetulnya sama seperti Netflix. Netflix kan juga orang iuran untuk mendapatkan tontonan. Nah, jadi memang dia harus diatur. Entah nanti ada lembaga sendiri yang mengatur atau Komisi Penyiaran Indonesia. Kami serahkan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang jelas memang tadi sedikit untuk mengulang poinnya Mas Agung ya. Jadi bahwa Mas Agung sendiri merasa bahwa memang sebetulnya Media Baru ini perlu ada regulasi atau berada di bawah wadah tersendiri ya Mas Agung ya, entah itu bisa bergabung di KPI atau yang lainnya, karena memang banyak hal yang perlu juga untuk diatur dari Media Baru ini gitu ya Mas Agung ya. Yes. Jadi UU ITE pun tidak cukup untuk mengatur itu ya Mas? Kalau Undang-Undang ITE itu kan hanya mengatur konten ya, akunnya, bukan kontennya. Jadi kalau misalnya Anda YouTuber buat
buat konten pornografi misalnya, ya, itu yang kena adalah pemilik akunnya, atau kemudian YouTuber-nya ya, atau kemudian menaikkan konten kekerasan YouTuber-nya. Tapi YouTube-nya nggak kena, Ini beda banget kayak di Australia. Australia itu bahkan harus punya perwakilan di Australia. Nah, betul. Pidana dan denda itu perwakilannya. Nah, ya kan kami berharap seperti itu. Jadi ada semacam kayak equal treatment dengan televisi. Kalau televisi pakai undang-undang penyiaran, yang kita tegur televisinya, bukan artisnya. Lembaga penyiarannya kita tegur. Nah, kalau memakai rezim penyiaran, maka yang kena itu ya pejabat platformnya tersebut. Bukan YouTubernya nih kalau YouTube misalnya. Jadi saya pikir harus ada pengaturan, dan kalau dibilang apakah pengaturannya rigid, ya nggak juga. Di banyak negara juga diatur, dan berjalan seperti apa adanya begitu ya. Mungkin ada pengaturan yang lebih ketat terhadap isu-isu tertentu. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Agung. Saya pikir juga ini poin yang baik ya. Jadi bahwa yang bukan dibidik lah, maksudnya yang memang kemudian ingin dikelola, ditata kelola lebih bijaksana itu adalah ownernya kan, pemilik media, raksasa medianya itu sendiri gitu. Bukan individu-individu yang berusaha membuat konten kreatif di media baru ini gitu kan ya. Maksudnya kalau sebetulnya betul. Iya, oke. Karena sebenarnya pembuat konten ini pun juga harus punya tanggung jawab sih terhadap kontennya masing-masing ya, dan itu sudah sudah ada diatur di UU ITE. Tapi untuk ya itu tadi ya, teguran untuk pemilik modal gitu ya, untuk yang memiliki usaha ini juga tentunya perlu untuk juga membangun semacam awareness gitu kan terhadap di Eropa tuh ada regulasi Uni Eropa mengatur tentang TV streaming seperti Netflix. TV streaming, 30% konten di katalog videonya Netflix itu harus konten Eropa. Makanya banyak Netflix original Eropa. Itu kan strategi kebudayaan. Betul. Kita ingin 30% konten. 30% ya, oke. Ya, kontennya coba konten Indonesia. Ya mungkin ini bisa menumbuh kembangkan industri kreatif di Indonesia. Iya. Nah, itu sebagai contoh regulasi. Kalau kita bicara kebudayaan, kita kan ingin juga agar konten-konten kita juga tertayang juga. Betul. Bagian dari kita leverage soft power kita ya Mas Agung ya, lewat film-film berkualitas gitu ya, lewat Netflix. Selain bisa menumbuh kembangkan industri kreatif, kan juga tayangan kita, konten-konten kita juga bisa dinikmati oleh mereka yang berlangganan TV streaming di luar. Betul. Nah, itu harapan saya. Di luar negeri sudah begitu. 30% konten TV streaming itu mesti berasal dari Eropa. Oke. Sudah mulai ada sih produksi Netflix Indonesia, tapi tentunya mungkin perlu lebih diperbanyak dan oke. Saya dukung Mas Agung. Terima kasih. Oke, nah ini yang terakhir nih Mas, saya sering lihat nih di media sosialnya atau di website di KPI gitu ya, tadi sangat sedang dipromosikan perubahan dari TV analog ke digital nih. Jujur aja saya juga saya termasuk yang udah lumayan jarang sih lihat TV waktu lagi di Indonesia nih, ngaku aja nih Mas Agung ya. Tapi masih lah saya lihat TV berita itu masih gitu. Tapi kan biasanya lewat televisi kabel ya Mas Agung ya. Jadi gambarnya sih oke-oke aja gitu kan. Cuma memang pernah lah gitu, kadang saya ada misalnya di rumah orang tua gitu kan, di kamar yang satu gitu masih pakai antena, itu kan waduh gambarnya luar biasa gitu ya. Masih kayak zaman dulu deh kadang gitu. Nah, apakah ini yang sebetulnya dimaksudkan gitu untuk perbaikan kualitas gambar gitu ya dari program ini, dan karena kelihatannya KPI sangat mendorong program digitalisasi ini Mas Agung. Jadi apa arti pentingnya dari perubahan ke digital ini sih Mas Agung untuk dunia penyiaran khususnya televisi di Indonesia? Pentingnya, banyak pentingnya. Yang satu tadi Mbak Amal sudah sebutkan bahwa TV tayangannya itu bisa lebih bagus kualitasnya ya. Kalau sekarang kan kalau kita punya TV tapi nggak berlangganan ya,
itu nggak bisa dilihat tuh, semut semua tuh. Iya. Semut. Waduh, pokoknya nggak nikmat banget deh. Semut. Nah, kalau kita berlangganan, berbayar tiap bulan baru jernih kan gitu. Nah, kalau kita pakai digital, nggak berlangganan pun sudah bersih. Oke. Sudah bersih. Nah, ini bukan hanya kita bicara tentang TV. Tadi kan disebut smart TV. Memang sekarang itu udah smart TV. Jadi kalau smart TV kita nggak perlu lagi beli alat untuk menjadikan TV kita digital. Ya, kalau TV kita analog masih zaman dulu, masih tabung misalnya ataupun flat, tapi belum hybrid, belum smart gitu ya. Flat itu harus pakai namanya set-top box atau decoder agar bisa menikmati tayangan digital. Nah, set-top box-nya itu beli sekali seumur hidup, nggak perlu berlangganan. Harganya murah, kalau di marketplace cuma 125.000 udah dapat. Nah, itu kalau kita bicara TV-nya. Nah, sekarang bicara frekuensi. Kalau kita udah punya TV digital, tapi TV-TV analog tadi free to air kayak Indosiar, SCTV, ANTV, TV One, Metro, Kompas, Trans TV, Trans 7, wah semuanya lah. Itu masih analog dia, maka TV digital kita nggak bisa melihat free to air kosong. Memang dia harus pindah ke frekuensi digital. Oke. Nah itu makanya dia harus pindah. KPI mendukung banget agar TV-TV free to air ini pindah ke digital, agar ya tayangan tadi lebih jernih. Sekarang apalagi kalau kita main-main ke Jakarta nih, ke toko-toko elektronik, beli TV pasti TV-nya udah digital semua. Nah kalau kita beli TV digital kok nggak ada tayangannya, kan kacau gitu. Makanya ya kita harus inilah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini orang yang baik belum tahu. Tapi saya sampaikan aja deh. Ya. Di Australia sudah 5G belum, Mbak? 5G internetnya. Apa? 4G? 5G. 5, iya, sudah 5G ya. Sudah 5G kan? Di Australia. Di semua negara, banyak negara sudah 5G. Dan kalau 5G itu teknologinya canggih banget. Nggak, kita gini nih, kalau saya di sini 5G, itu udah kayak video tampilan saya dengan Mbak dan Mbak Amal ini. Nggak patah-patah. Nah, itu luar biasa kalau kita pakai 5G. Nah, kenapa Indonesia masih 4G? Kenapa coba? Saya tuh ke toko-toko handphone 5G nggak bisa dipakai di Indonesia. Apa yang beli 5G nggak bisa dipakai? Pertanyaannya kenapa kita masih 4G belum 5G? Nah, ini tata kelola frekuensi. Jadi selama ini di sistem penyiaran analog, TV ini pakai frekuensi boros. Satu frekuensi, satu TV. Satu frekuensi, satu TV. Jadi kalau di Indonesia ini ada 18 TV berjaringan, atau sebutlah TV nasional. Ya. Yang tadi saya sebut Indosiar, SCTV, Metro, TV One, ANTV, Trans, ada Kompas, ada Net, ada juga Pos TV sekarang. Ada kurang lebih 18 TV. Berarti ada 18 frekuensi, itu analog, boros banget. Nah, kalau kita pindah ke digital, satu frekuensi bisa 12 TV. Jadi kalau 18 TV, kita hanya butuh 2 frekuensi. Itu pun masih lebih. Pindah ke digital, semua ada alatnya, pindah ke digital, namanya multiplexer, 12 TV. Kita hanya butuh 2 frekuensi. Sisanya buat apa, Mbak? Buat internet. Itulah yang disebut dengan bonus digital. Oke. Jadi penyiaran dengan internet itu erat banget. Nah ini orang yang nggak tahu. Kita akan bisa 5G sebentar lagi nih. Karena sudah masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi
Undang-Undang Cipta Kerja klaster penyiaran, saya menilai, KPI menilai progresif banget, visioner. Oke. Menempatkan namanya analog switch off ASO. Jadi TV-TV ini di deadline, diminta di ultimatum untuk pindah ke digital paling lambat 2 November 2022. Ya, karena apa? Karena kita butuh bukan hanya TV, tapi tadi butuh internet, butuh 5G. Oke. Wah, menarik Jadi penjelasannya, Mas Agung. Terima kasih. Tapi tadi, gimana, Mas? Kalau pindah ke 5G, kalau ada bonus digital, masyarakat ini Indonesia satu orang punya 2 handphone kan, terus make berbarengan itu udah stuck, ibarat jalan mobil banyak macet ya. Nah, ini frekuensi kayak gitu. Oke. Ringkas, jadi ada bonus dipakai untuk internet. Barulah di situ bisa 5G. Sekarang kita percaya diri beli handphone yang 5G karena sebentar lagi akan 5G. Kalau dulu tahun kemarin sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mau beli handphone ada 5G-nya mahal doang, nggak bisa dipakai. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya. Saya juga baru mendengar tentang ini, Mas Agung, sangat tercerahkan. Nah, cuma tadi boleh Mas Agung ulang sedikit. Jadi nanti untuk yang TV-nya belum smart TV itu, jadi ada alat yang bisa dibeli gitu ya, Mas Agung ya? Set-top box. Oke, harganya sekitar 125.000 itu bisa dipakai terus-terusan. Bisa dilihat deh, beli deh. Oke. Oke, ini saya berpikir juga sebetulnya mungkin tentang akses juga dan keadilan kali, Mas Agung ya, karena kan nggak semua nih teman-teman orang-orang di Indonesia itu kan berlangganan TV kabel kan gitu, walaupun memang sudah banyak yang lebih terjangkau lah gitu ya per bulannya, tapi lagi-lagi nggak semua kan, kita nggak bisa melihat Indonesia hanya Jakarta atau Pulau Jawa gitu yang mungkin jaringan TV kabelnya gitu ya, atau kota-kota besar lah. Jadi, waktu saya sebagai anggota KPI daerah-daerah kan, ngelihat orang itu berlangganan, kok aneh ya orang nonton free to air, namanya juga free to air, kok harus berbayar? Bayar, betul. Iya betul sekali, Mas Agung. Kecuali mereka nonton konten premium nggak masalah kan, kayak SEO itu no problem lah. Tapi kalau nonton free to air, namanya juga free to air, itu kan haknya warga negara, kok harus berbayar? Sampai harus bayar, iya, oke. Iya, betul sekali, Mas Agung. Berarti ada yang salah, setelah kita merdeka banyak banget hal yang harus dibenahi. Oke. Ya, untung ada Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat digital, televisi digital, jadi masyarakat itu tanpa terkecuali akan dapat menerima tayangan. Bisa mendapatkan konten penyiaran ya, baik TV juga internet yang lebih baik ya, lebih cepat. Oke, dan tentunya yang berkualitas kontennya ya, Mas Agung ya, yang edukatif ya. Makin ke depan, peradaban kita makin bagus ya. Oke, karena orang etika tuh makin tinggi. Ya kita nggak bicara agama, nggak bicara apa-apa. Tapi orang itu sekarang kayak perempuan, standarnya makin tinggi. Rasisme ditolak, luar biasa. Ke depan tuh saya lihat bagus banget, indah banget, dan saya berharap TV, konten kreator ya, pejabat platform seperti YouTube itu juga membuat konten-konten yang kayak begitu, semakin tinggi ini kita peradaban kita. Oke, iya. Oke. Ya, ini saya tunggu juga nih konten YouTube-nya Mas Agung ya. Sebagai ini juga yang semangat sama konten digital, kayaknya perlu nih ada konten YouTube channel Agung Suprio nih supaya bisa lihat aktivitas KPI ya. Aktivitas baik KPI maupun aktivitas keseharian nih ya bersama keluarga, atau mungkin ada traveling yang memperhatikan protokol kesehatan tentunya, atau kuliner biasanya Mas Agung ya. Oke, untuk mempromosikan juga kuliner Indonesia atau tempat-tempat di Indonesia. Oke, terima kasih sekali bincang-bincangnya Mas Agung, teman lama ya, sahabat lama dulu waktu di FISIP UI. Senang sekali masih tetap kita bersahabat sampai sekarang dan jadi tamu podcast saya gitu. Sukses untuk mengemban amanahnya ya Mas Agung ya sebagai Ketua KPI Pusat sampai insya Allah tahun 2022 ini. Senang sekali mendengar beberapa update dari Mas Agung tentang ya itu tadi ya, kadang kan kita tuh gampang untuk menarik kesimpulan karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu sangat dalam gitu sebetulnya isunya seperti apa. Dan dari perbincangan ini mudah-mudahan bisa semakin ya itu tadi informasi
informasinya bisa lebih jelas gitu yang diterima oleh teman-teman semua tentang Bisa sebetulnya. tercerahkan. Iya, betul sekali. Terima kasih juga, terima kasih nanti saya sampaikan. Oke, selamat siang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat, seputar peran komisi ini dalam dunia penyiaran di Indonesia. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Tetap sehat dan tetap semangat.